Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi B. Di sini saya dapat tugas dari dosen saya, yaitu Bu Ade, dari mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan. Di sini saya mau sharing ilmu, yaitu saya mengambil materinya tentang pendidikan ekonomi. Pendidikan ekonomi. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Sedangkan pengertian ekonomi adalah ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Dengan kata lain, ilmu pendidikan adalah ilmu yang mempelajari produksi, konsumsi, distribusi barang dan jasa demi memenuhi kebutuhan manusia. Pada dasarnya, pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Diknas Nomor 20 Tahun 2003 yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengadilan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Dan selanjutnya ada masalah pendidikan bagi seorang anak, yaitu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari persoalan mencerdaskan anak bangsa. Melalui pendidikan dapat diasah dengan seperangkat pengetahuan untuk memiliki kesadaran dan kemauan yang positif dalam menemukan dan memutuskan tujuan untuk dirinya di masa-masa mendatang. Putus sekolah merupakan masalah yang sangat penting untuk dibicarakan dan dicari jalan keluarnya. Permasalahan putus sekolah di Indonesia bukan masalah kecil. Dengan banyaknya anak putus sekolah akan berdampak kepada pengangguran karena kemampuan yang dimiliki anak putus sekolah tersebut tidak mencukupi untuk mengisi lapangan pekerjaan yang semakin canggih dan membutuhkan keahlian khusus. Jadi, bagaimana Indonesia bisa mampu bersaing dengan negara maju, sedangkan kualitas sumber daya manusianya Indonesia masih jauh ketinggalan dari negara-negara maju. Keinginan pemerintah untuk membebaskan anak-anak usia sekolah dari ancaman buta huruf atau putus sekolah kemungkinan belum bisa terwujud walaupun sudah dirancang program BOS dengan menggratiskan biaya sekolah. Tapi hal ini belum sepenuhnya menjamin ketuntasan masalah putus sekolah bagi anak. Selanjutnya, perkembangan ekonomi sejak masa krisis. Krisis ekonomi di Indonesia dipicu oleh jatuhnya nilai Baht Thailand pada tanggal 14 Mei dan 15 Mei 1997. Mata uang Baht terpukul oleh serangan spekulasi besar. Walaupun Perdana Menteri Thailand menyatakan bahwa tidak akan mendevaluasi Baht, tetapi Thailand akhirnya mengembangkan mata uang lokalnya pada tanggal 2 Juli 1997. Ini membuat Baht jatuh tajam dan hilang setengah dari harganya pasar saham Thailand waktu itu, jatuh 17%. Dan Financial One, perusahaan keuangan Thailand terbesar, akhirnya bangkrut. Nah, krisis ini kemudian segera menyebar ke Indonesia, Malaysia, Filipina, dan negara-negara lainnya di Asia Timur seperti Jepang, RRC, Korea, dan Hong Kong. Meskipun RRC dan Hong Kong atau Cina mengalami tekanan, mereka tak membiarkan mata uang mereka mengambang atau mengalami devaluasi. Krisis ini berlangsung cepat dan praktis sebagian besar mata uang Asia terpuruk menjelang Januari 1998. Kondisi ini berpengaruh ke mata uang, pasar saham, dan harga aset lainnya di beberapa negara Asia. Bahkan di banyak negara Asia,
juga melibatkan krisis perbankan yang serius, runtuhnya pasar kredit, dan resesi yang mendalam. Sebagai konsekuensi dari krisis ini, Bank Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1997 terpaksa membebaskan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, khususnya dolar Amerika Serikat, dan membiarkan berfluktuasi secara bebas atau free floating, menggantikan sistem managen floating yang dianut pemerintah sejak devaluasi Oktober 1978. Dengan demikian, Bank Indonesia tidak lagi melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menopang nilai tukar rupiah. Nah, selanjutnya ini ada kesimpulannya. Kesimpulannya, sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia tentu saja sering mengalami krisis moneter. Krisis moneter yang paling parah terjadi pada pertengahan tahun 1997. Pada saat pemerintahan Presiden Soeharto atau Orde Baru, krisis moneter yang terjadi di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh krisis finansial yang melanda kawasan Asia saja, tetapi juga disebabkan oleh fundamental ekonomi Indonesia yang lemah. Selain itu, akibat melemahnya nilai rupiah terhadap dolar menyebabkan Indonesia kesulitan membayar hutang luar negeri yang sudah menumpuk sebelum krisis moneter terjadi. Hal ini akhirnya berdampak pada kegiatan ekonomi di dalam negeri. Banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK yang akhirnya semakin menambah jumlah pengangguran di Indonesia. Selain itu, harga bahan-bahan pokok pun meroket naik dan mengalami kelangkaan. Angka kemiskinan semakin bertambah dan banyak rakyat Indonesia yang menderita. Hingga saat ini, tingkat pendidikan di Indonesia masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara perkembangan di Asia Tenggara. Masih banyak anak-anak baik di kota maupun suku pedalaman yang belum mengenal pendidikan. Pola hidup mereka sangat terbelakang dan berpikir pendidikan itu tidak penting. Yang terpenting menurut mereka adalah bisa bekerja dan bisa membantu keluarganya. Dan salah satu dampak pendidikan di Indonesia ini adalah karena perekonomian di negara kita. Semakin perekonomian ini baik, maka terbilang sangat mahal. Jika hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menganyam bangku pendidikan secara khusus dampak krisis ekonomi yang terjadi pada masyarakat. Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan atau kurang jelas dari pemaparan saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.